Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang sekiranya menarik ya, atau sudah mulai rebound ya, mengikuti reboundnya IHSG ya. Nah, untuk saham yang pertama kita akan coba bahas ya. Nah, yang pertama kita akan melihat saham dari sektor agri ya, atau CPO ya. Ini saham yang kita bahas. Pada yang pertama ya, kita akan melihat Salim Infomas ya, atau SIMP ya. Nah, pada hari Jumat kemarin ya, SIMP berhasil rebound ya dari supportnya. Nah, rebound dari supportnya di kisaran 286 ya. Nah, ini di sini coba kita lihat harga mampu rebound ya dari support setelah dalam September ini mengalami downtrend ya. Ini dapat kita lihat downtrend channel dari SIMP ya, SIM. Nah, pada support ya, SIMP ikut rebound ya ketika IHSG mampu rebound ya. Nah, melihat penutupan dojon kemarin yang cukup kondusif ya, ini besok Senin ya, ada potensi SIMP dapat melanjutkan reboundnya ya, menguji dari downtrend channel ya. Nah, apabila bisa tembus, dan sekaligus ini ada moving average 20-nya ya. Nah, ini bila tembus semua ya, ini potensinya itu lanjut naik ya, menuju ke resistennya ya, yang ada di kisaran 348 ya. Nah, untuk volumenya ya, nah dari sisi volume terlihat masih cenderung tipis ya. Nah, di sini dapat kita lihat volumenya masih kecil ya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana moving MACD-nya ya, indikator MACD-nya. Kita ketahui ya, penurunan dari SIMP September ini cukup dalam ya, dan dapat kita lihat di sini tekanan jualnya sangat besar ya. Namun pada Jumat kemarin mulai ada akumulasi beli masuk ya. Nah, kita akan tunggu akankah SIMP ini berhasil melanjutkan ya. Nah, apabila berhasil melanjut kenaikan, ada potensi juga ya bentuk polanya double bottom di sini ya. Nah, kita akan tunggu besok ya konfirmasinya ketika SIMP berhasil menembus dari downtrend channel ya. Nah, untuk dari pembelian asing pada SIMP ini terlihat September ini terlihat chartnya asing banyak keluar ya Mas Ian ya. Belum ada inflow masuk yang cukup besar dari asing ya. Dan terlihat
ketika harga naik pun asing tidak terlalu berpengaruh akan kenaikan dari SIMP ya. Oke, saham berikutnya kita akan coba melihat Wijaya Karya ya. Nah, Wijaya Karya atau Wika ya. Nah, ini Wika juga berhasil rebound ya dari supportnya ya, yang ada di 1040 ya di sini. Dan harga Wika rebound ya. Dan juga dia rebound dari channel downtrend ya, bagian bawah nih ya. Tapi kita lihat sini juga dia Wika berhasil rebound ya. Besok potensi juga ya lanjut naik ya, menguji dari downtrend channel dan moving average 20-nya ya, untuk lanjut menguji resisten di 1070 ya. Dan apabila kenaikan ini terus berlanjut ya, potensi berikutnya dari Wika yaitu untuk menguji resisten yang ada berikutnya di 1250 ya. Ini sama dengan SIMP ya, volumenya masih kurang bagus ya, masih kecil ya volumenya ya. Nah, kita akan tunggu untuk bisa menembus resist ini ya dari downtrend channel, dan juga moving average 20-nya dibutuhkan volume yang cenderung naik ya. Nah, bila kita lihat dari MACD-nya ya, dapat kita lihat sini tekanan jual juga masih dominan ya. Nah, namun pada hari Jumat kemarin sudah mulai ada akumulasi beli walaupun masih kecil ya. Nah, kita akan tunggu kelanjutan dari pergerakan Wika di sini ya. Sedangkan untuk pergerakan asingnya, di sini kita melihat Wika bulan September ini asing cenderung keluar juga ya. Tapi kita lihat sini, dan juga di saham Wika ini partisipasi pergerakan asing ini kurang mempengaruhi dari saham Wika. Tapi kita lihat sini, walaupun asing tidak mengakumulasi beli besar, namun harga Wika bisa rebound naik ya. Dan ketika turun pun juga tidak terlalu berpengaruh ya, walaupun keluarnya tidak terlalu signifikan, harga Wika pun anjlok ya, cukup jatuh ya, dari 1300 jatuh sampai 1100 ya di sini ya. Oke, kita akan lanjut. Saham berikutnya kita akan melihat saham Excel ya, Axiata ya. Nah, Excel pada hari Jumat kemarin ya, dapat kita lihat di sini juga berhasil rebound ya. Nah, ini Excel supportnya ada di 1920 ya. Ini sudah mulai rebound ya, walaupun belum terlalu signifikan ya. Nah, trennya pun masih sangat downtrend ya, dapat kita lihat di sini. Downtrendnya cukup tajam curam ya. Nah, namun terlihat begitu di sini dari indikator MACD-nya dapat kita lihat penurunan yang demi penurunan ini terlihat sudah makin tekanannya makin berkurang ya. Nah, dapat kita lihat di sini ketika penurunan pertama tekanan jualnya begitu kuat ya. Nah, kemudian disusul dengan penurunan yang kedua lebih dalam lagi, dan kita lihat tekanan jualnya mulai berkurang, dan ketika penurunan yang berikutnya ya, ketiga ini dapat kita lihat di sini makin melemah lagi ya. Jadi Excel ini potensi untuk rebound ya, potensinya cukup besar untuk rebound ya, karena terjadi divergen di sini ya. Itu untuk lanjut menguji downtrend channel, dan apabila berhasil tembus, dia akan menguji ke resistennya yang ada di kisaran 2180 ya. Nah, untuk volumenya sendiri dapat kita lihat makin cenderung turun ya. Namun dalam waktu 3 hari terakhir volume sudah mulai naik ya. Nah, kita akan tunggu minggu depan ya, akankah rebound ini terus bisa berlanjut ya.
Nah, bagaimana dengan pergerakan asing di Excel ya? Nah, Excel dapat kita lihat di sini dominan ya, masih keluar terus ya. Dapat kita lihat di sini ya. Ini asing masih keluar terus walaupun ini bulan Juli sangat besar Juli ya. Agustus juga keluar walaupun sudah agak berkurang, dan September juga tetap masih keluar walaupun juga tidak terlalu besar ya seperti bulan Juli ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat saham bank ya. Sektor bank kita akan melihat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya, atau BJBR ya. Nah, ini BJBR ini juga berhasil rebound juga ya. Dapat kita lihat di sini dia rebound dari supportnya ya, 870. Dapat kita lihat 870 ini cukup kuat ya. Ya, mantul sudah 1, 2, 3, 4, 5 kali kelima dia berhasil rebound. Nah, kita akan tunggu minggu depan akan kelanjut ya. Kalau bisa lanjut naik, dia akan keluar dari downtrend ya jangka pendek ini di bulan September ini, dan untuk lanjut menguat menuju ke resistennya yang ada di 950 ya. Nah, apabila berhasil tembus juga ya, ini juga moving average 20-nya di sini. Dan bila berhasil tembus juga ada potensi lanjut ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1005 ya. Nah, sedangkan dari volumenya ya, ini volumenya dapat kita lihat semakin lama semakin kecil ya, ini volumenya ya. Jadi dengan menguji support, volumenya makin kecil ya, potensi untuk rebound semakin besar ya. Nah, sedangkan dari MACD-nya dapat kita lihat di sini tekanan jualnya begitu hebat ya, karena harganya turun dari 1.200 ya sampai 800 cukup dalam ya. Nah, ini juga mulai ada akumulasi walaupun masih cukup lemah ya. Nah, kita akan tunggu minggu depan ya, akankah berhasil lanjut rebound ya dengan volume yang makin besar. Bila itu terjadi, itu akan mendukung tingginya pencapaian dari rebound dari BJBR ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing ya di BJBR ya? Nah, di BJBR terlihat September ini tekanan asing begitu besar ya, beda sekali dengan bulan Juli dan Agustus ya, mana asing terus melakukan pembelian. Nah, pada September ini asing terus menjual ya, menekan jual BJBR ya. Nah, apabila terus dilakukan, ada kemungkinan reboundnya bisa jadi tidak terlalu strong ya. Nah, kita akan tunggu lagi minggu depan ya, akankah asing terus melanjutkan aksi jualnya ya di BJBR. Oke, berikutnya kita akan melihat saham BBRI ya. Nah, BBRI pada Jumat kemarin juga berhasil rebound ya dari supportnya di kisaran 310, ini akhirnya dapat rebound ya, dan besok ada potensi menguji downtrend channel. Nah, bila berhasil tembus ya, dia akan lanjut menuju ke moving average 20-nya dan lanjut menuju ke resistennya ya yang ada di 3460 ya. Nah, kita akan tunggu besok ya, akankah pergerakan ini BRI bisa keluar ya dari downtrend channelnya ya. Nah, di sini volumenya masih kurang mendukung ya. Nah, jadi kita akan tunggu besok apabila harga bisa naik dan diiringi volume transaksi yang meningkat ya, akan meningkatkan potensi BBRI ya untuk menembus downtrend channelnya ya dan mengakhiri downtrendnya jangka pendek ini ya. Nah, sedangkan dari MACD dapat kita lihat tekanan jualnya begitu besar ya. Walaupun mulai ada akumulasi, namun akumulasi terjadi di BRI masih cukup lemah ya. Nah, kita akan tunggu kelanjutannya ya. Akankah akumulasi ini terus berlanjut ya? Nah, untuk pergerakan asingnya di BBRI, di sini dapat kita lihat ya.
asing masih menekan ya, walaupun naik 4% ya. Namun asing masih terus melakukan penjualan ya di BBRI ya. Ini dapat kita lihat sini di bulan September asing keluar banyak ya. Nah, kita akan tunggu minggu depan, semoga dengan kondusifnya market global bisa ikut mendorong pergerakan BBRI untuk dapat keluar dari downtrend channelnya ya. Oke. Nah, sebelum kita akan lanjut ke saham berikutnya ya, saya akan coba menawarkan suatu membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Nanti dimana salah satunya akan diberikan rekomendasi ya di dalam di grup tersebut ya. Nanti rekan-rekan akan tergabung dalam satu grup ya, grup Telegram dan juga channel Telegram, dimana salah satunya akan mendapatkan rekomendasi ya saham ya seperti ini, lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan ya, baik meliputi entry ataupun exit ya. Nah, selain itu rekan-rekan ya juga bisa berdiskusi ya, dan juga berkonsultasi dan menanyakan apapun ya tentang saham ya, dan juga bisa juga merequest untuk chart analisa teknikal suatu saham yang tidak direkomendasikan ya, juga bisa ditanyakan. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas ya, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan saham berikutnya ya. Nah, ini kita akan melihat saham Semen Indonesia atau SMGR ya. Nah, SMGR kemarin sempat udah rebound ya. Dan ini hari ini berhasil ya, masih bertahan ya, belum banyak bergerak dan bertahan di supportnya ya. Ini supportnya ada di kisaran 8750 ya. Dan apabila bisa terus bertahan ya pada hari ini sudah keluar ya, sudah mulai keluar ya dari downtrend channelnya ya. Nah, ini ada potensi untuk rebound ya, karena terlihat sudah mulai ada perlawanan dari buyernya ya, dari perlawanan buyer, sehingga harga mulai terus tertahan ya di area support ini ya. Nah, resistennya ada di kisaran 9.375 ya. Untuk volume pun sudah mulai meningkat ya, jadi untuk mendukung ya rebound dari SMGR ya. Sedangkan dari MACD dapat kita lihat tekanan jualnya memang begitu kuat ya, karena dia terjun dari harga 11.000 dan langsung menuju ke 8.700 cukup dalam ya dalam waktu sebulan ya. Nah, ini juga tekanan jualnya juga mencerminkan tekanan jual yang begitu besar. Nah, 2 hari terakhir ini mulai ada perlawanan ya, atau adanya akumulasi beli ya, yang namun masih cukup lemah ya di SMGR, sehingga harga masih belum bisa lanjut naik ya untuk menguji keluar dengan meyakinkan dari downtrend channelnya. Nah, untuk pergerakan asingnya di sini dapat kita lihat. Nah, 2 hari ini asing masih cenderung keluar ya dari SMGR ya. Nah, secara overall bulan September pun asing juga dominan keluar, sehingga harganya ikut jadi terjun lumayan dalam ya. Nah, kita lihat sini terlihat investor lokal mulai melawan ya pergerakan dari seller asing ya. Kita lihat walaupun asing keluar begitu banyak, namun harga masih bisa bertahan di supportnya ya. Oke, untuk saham berikutnya kita akan melihat saham, nah nih Bank Mandiri atau BMRI ya. Nah, kemarin setelah berhasil ya tertahan ya di support ya 5.050, BMRI hari Jumat kembali melanjutkan kenaikannya ya. Nah, ini kita lihat dia sudah akan menguji downtrend channel ya, dan juga nanti potensinya lanjut ke resisten berikutnya ya di moving average 20-nya, dan juga dengan resistennya yang ada di
5.825. Nah, ini cukup reboundnya cukup bagus ya. Dari sini volumenya dia cenderung naik ya. Nah, ini cukup bagus. Nah, kita harapkan untuk Senin depan masih terus berlanjut ya, kenaikannya menembus downtrend dan volume bisa terjaga naik terus sehingga PMRI bisa naik ya sampai ke menguji resisten di 58 ya. Kita lihat mulai ada akumulasi lebih masuk ya. Nah, kita akan tunggu minggu depan ya. Nah, untuk pergerakan asing di saham PMRI ini, nah kita lihat sini asing masih tetap keluar ya di saham PMRI ini ya, walaupun sudah mulai mereda ya tekanan jualnya. Kita lihat di sini tekanannya mulai mereda dan kita akan tunggu minggu depan sampai ini biasanya akhir bulan akan ada kenaikan ya. Kita harapkan kenaikannya ini tidak sehari ya, bisa beberapa hari ya. Oke, saham terakhir yang akan kita lihat yaitu saham Jasa Marga ya. Nah, dapat kita lihat Jasa Marga reboundnya cukup oke ya. Harga dapat kita lihat di sini dia rebound ya, di area support dan juga dari downtrend channel bagian bawahnya dia berhasil rebound dan Jumat kemarin melanjutkan reboundnya ya dengan cantik ya candlenya ya. Keluar dari downtrend channel ya, potensinya yaitu melanjutkan kenaikan ya. Ke resisten 3650 yang juga merupakan downtrend channel jangka menengahnya ya. Nanti dapat kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat chartnya sudah hampir golden cross ya. Nah, ini kita lihat kenaikannya cukup oke ya. Nah, kita akan tunggu ketika dia menguji ke di moving average 20-nya ya. Nah, seperti kita lihat di kenaikan sebelumnya. Nah, ketika dia menguji ke moving average 20-nya, candlenya kurang bagus. Nah, kita akan lihat yang di sini akankah candlenya cukup oke ya. Di sini dia akan golden cross di sini ya. Dia akan golden cross ya. Nah, bila Senin depan ini ya, harga Jasa Marga bisa melanjutkan kenaikan ya, atau minimal dia bertahan di atas resisten 3360, potensi Jasa Marga untuk lanjut cukup besar ya, melanjutkan kenaikannya ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing ya di Jasa Marga? Nah, di Jasa Marga terlihat September ini masih terus keluar ya asingnya, seperti bulan Agustus asing masih cenderung keluar walaupun di hari Kamis sempat net buy ya, namun hari Jumat kemarin asing masih terus melanjutkan penjualan ya di Jasa Marga ya. Oke, habis ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya. Nah, indeks IHSG ya ini seperti mengikuti ya saham-saham ya. Indeks IHSG berhasil rebound ya untuk hari pertama ya. Ini kita lihat downtrend channelnya. Nah, besok adalah penentuan ya. Ini pas di downtrend channel seperti percobaan berikutnya. Mencoba keluar, namun besok langsung digepuk ya, langsung diguyur ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Akankah kembali diguyur ya, diguyur ke bawah ya, masuk lagi ke downtrend channel atau berhasil tembus ya. Nah, menuju ke resistnya di 5075 ya. Nah, ini coba kita lihat kemarin penguatannya cukup bagus ya nih. Kemarin IHSG dapat ditutup ya di 4945 ya, atau naik 2,1%, jadi sudah kembali ke atas 4925 ya. Nah, semoga di akhir bulan ini ya, biasanya menjelang akhir biasanya akan ada window dressing akhir bulan, biasanya paling tidak 2-3 hari ini bisa terus naik ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.